Hai guys, jumpa lagi dengan saya Raja Vacation dan skip yang ada suara mobil. Lanjut aja. Yuk. Ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Kamu ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Raja Vacation dan di video kali ini saya akan memperlihatkan sesuatu yang unik buat kalian semua ya. Nah, buat para subscriber saya, meskipun kali ini saya nggak jalan-jalan, tetapi saya akan tetap membuat konten di rumah, yaitu konten yang ada edukasinya. Oke, pada kali ini yang akan kita buat, video yang kita bikin yaitu kita akan membedah gurita. Nah, guritanya itu seperti ini. Gurita atau octopus. Kalau seandainya kalian pernah nonton film Pirates Caribbean, berarti ini adalah Davy Jones yang jenggotnya kayak cumi-cumi dia, Davy Jones. Oke semuanya, gurita merupakan salah satu hewan moluska. Nah, hewan moluska ini maksudnya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Maksudnya hewan yang tidak memiliki tulang ya sama sekali gitu. Jadi gurita ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang. Kemudian gurita ini uniknya adalah dia memiliki 8 kaki. Ya. Apapun itu jenisnya, karena gurita itu memiliki berbagai macam jenis atau spesies ya, tetapi kakinya tetap 8. Jadi kalau untuk melihat, boleh di sini ini kakinya ada 8, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Dan kemudian gurita juga bisa memutuskan kakinya sendiri ya guys. Nah itu artinya kalau seandainya dia dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terdesak, maka gurita akan memotong tubuhnya sendiri, terutama kakinya ini, tentakelnya ini ya. Tetapi tentakelnya yang putus tadi itu akan bisa nyambung lagi, maksudnya akan bisa tumbuh lagi seperti ini nih. Nah ini kan tentakelnya agak pendek nih. Nah ini kan panjang. Nah ini tentakel ini pernah putus, mungkin untuk pembelaan dirinya. Nah tetapi di bekas tentakelnya atau kakinya yang putus itu ada muncul lagi yang kecil nih, kayak gini nih guys. Ini artinya kaki gurita ini suatu hari akan memanjang lagi. Jadi seperti itu. Maka gurita ini walaupun bagian tubuhnya terpotong, itu nggak masalah karena bisa tumbuh lagi. Hebat kan? Ya. Nah sekarang saya akan jelaskan juga bahwa gurita ini merupakan hewan karnivora guys. Kenapa dibilang begitu? Ya karena gurita memangsa apa aja yang ada di dalam laut, termasuk hiu sekaligus gitu. Tapi gurita yang ukurannya yang besar ya guys. Nah gurita yang ukuran besar itu bisa melahap hiu. Kemudian gurita juga memakan seperti udang, lobster, kerang-kerangan, dan kepiting. Makanya gurita disebut juga dengan hewan karnivora. Gurita ini juga dinobatkan sebagai hewan terpintar katanya di dunia ya. Kok bisa ya? Ya saya juga bingung kok bisa gitu. Nah konon katanya hanya gurita inilah salah satu hewan yang bisa membuka tutup botol toples katanya. Ketika dimasukkan ke dalam akuarium, kemudian di dalam toples itu dimasukkan sesuatu, mungkin makanannya kali ya. Jadi dalam keadaan tertutup, gurita ini bisa membukanya gitu. Dan ahli pun mengatakan bahwa gurita ini memiliki 3 jantung dan 9 otak. Gila kan? Otaknya aja ada 9 gitu. Kan kita nggak tahu nih otaknya ada di mana ini. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung belah aja ya guys ya. Guys, gurita adalah dalam bahasa Latinnya yaitu Cephalopoda. Nah, itu maksudnya adalah hewan yang memiliki 8 kaki pada kepalanya. Nah, secara otopsi
Ini adalah tubuhnya gurita yang kayak bulat ini ya guys. Kemudian ini adalah kepalanya, dan ini adalah kaki atau tentakel. Jumlahnya 8. Nah, dalam istilah latinnya Cephalopoda, yaitu hewan atau spesies yang memiliki 8 kaki. Ya, ini jumlah kakinya semuanya 8 ya guys ya. 8. Oke. Kita akan belah. Kita akan pisahkan dulu gurita ini dengan kakinya. Nah, ini tinggal kakinya ya. Kaki dengan tentakelnya, dan ini adalah badannya. Kita akan coba belah dulu bagian badannya ini. Oh ya guys, ini adalah mata. Ya, karena guritanya udah mati ya guys ya, jadi matanya udah merem. Ini adalah matanya. Kemudian ini saluran udara ketika dia bernapas, saluran udara ya. Nah, ini adalah bagian kepalanya yang kita potong. Untuk teman-teman ketahui ya, bahwa gurita ini juga memiliki gigi sebenarnya. Giginya itu berupa 2 rahang seperti paruh kakatua. Tetapi di gurita yang saya belah kali ini, saya tidak menemukan giginya ya guys. Mungkin saja nelayan ketika menangkap gurita ini, giginya itu maksudnya giginya itu terlebih dahulu sudah dibuang. Kenapa? Karena memang gurita ini sejenis hewan yang menggigit. Jadi kalau ditangkap dan dia akan menggigit gitu. Jadi gigitannya itu bahaya. Jadi bisa jadi ketika ditangkap oleh nelayan, dan nelayan langsung buang giginya gitu. Karena di sini saya tidak menemukan giginya ya guys. Ya, sebagai gambaran saja bahwa giginya itu juga menyerupai dengan gigi cumi-cumi. Itu menyerupai 2 katup atau 2 rahang seperti burung kakatua gitu. Kemudian kita belah lagi bagian kepalanya ini. Sepertinya nggak ada apa-apa di sini ya. Nah, inilah sesuatu hal yang membingungkan kita, bahwa secara ilmiah Aldi mengatakan bahwa oktopus atau gurita ini memiliki 9 otak. Nah, otaknya itu di mana gitu? Kita nggak tahu otaknya itu ada di mana ya guys ya. Iya, bisa jadi ini adalah salah satu otaknya ini. Tapi nggak tahu ini apa beneran otaknya atau gimana. Bisa jadi otaknya itu ukurannya kecil ya guys ya, dan ada mungkin di bagian-bagian di sini ya mungkin secara lumrah ya, karena saya hanya membelahnya dengan pisau, tidak dengan alat-alat yang khusus, jadi susah banget dia buat ditemuin mana sih otaknya ini. Iya. Sepertinya udah nggak ada isinya apa-apa lagi ya. Ya udah, kita lanjut ke bagian badannya. Nah, kalau dilihat dari daging pada badannya ini, gurita ini juga mirip dagingnya dengan daging sotong ya guys. Ya, kenapa tidak? Ya, cumi-cumi, sotong, gurita boleh dikatakan masih satu family. Mungkin boleh juga dikatakan mereka itu masih satu kerabat gitu, karena mereka sama-sama hewan yang memiliki tinta, sama-sama memiliki tentakel gitu.
dan sama-sama juga hewan moluska yang tidak memiliki tulang. Jadi dagingnya mirip sekali. Dan ini pun juga di dalam tubuh guritanya saya tidak menemukan kantong tintanya, guys. Itu artinya kantong tintanya juga sudah dibuang terlebih dahulu oleh nelayan. Ya, sekedar informasi bahwa gurita yang saya bedah kali ini saya belinya di swalayan, guys. Nah, bisa jadi ketika dimasukkan ke swalayan itu guritanya udah steril, udah bersih semua, udah tinggal masak, jadi nggak ada lagi jeroan apa-apa. Nah, jadi kayak gini setelah dibelah ya, guys, ya. Ya, oke, kita lanjut. Berarti ini udah selesai ya. Kita kembali ke tentakelnya. Kalau kita bandingkan antara kepala dengan tubuh dan tentakel, ternyata gurita ini dagingnya itu yang paling banyak ya di bagian tentakelnya ini ya, guys. Ini daging semua ya, nggak ada tulangnya. Maklum, hewan moluska nggak ada tulang gitu. Nah, beda sama tubuhnya tadi, itu dagingnya dikit. Nah, tapi pada tentakel ini daging semua ini. Ini daging. Mungkin teman-teman penasaran, ini yang bulat-bulat yang ada di kakinya ini apa gitu ya. Nah, ini yang bulat-bulat yang ada di kakinya ini merupakan boleh dikatakan untuk menempel gitu. Jadi ketika gurita ini menempel pada satu benda seperti di karang atau di mana, nah yang bulat-bulat di kakinya ini merupakan seperti penghisap gitu. Nah, jadi dengan yang bulat-bulat yang ada di tubuhnya inilah gurita akan menempel pada benda-benda yang mungkin di habitatnya gitu. Karena memang gurita seperti ini habitatnya itu di pantai atau di terumbu karang, dan dia juga hidup di lubang-lubang yang ada di dalam terumbu karang. Nah, yang bulat-bulat inilah organ yang dimiliki oleh gurita ketika dia ingin menempel atau memanjat atau merangkak ya di karang atau di habitatnya. Karena secara teknis hewan gurita ini mereka itu berenang dengan merangkak. Kemudian kita akan belah lagi ini. Oke, this is ya guys, di dalam tentakel atau kakinya gurita ini tidak ada apa-apa lagi. Ini semuanya dagingnya gitu, semuanya dagingnya. Berarti memang ini siap untuk dimasak, siap untuk kita makan ya. Kira-kira dimakan mentah enak nggak nih, yuk? Kan di Jepang ini udah makan mentah ini. Coba. Kita coba ya. Kita coba ya. Kebetulan kameramen saya Bayu katanya coba, ya udah saya coba ya. Wih, bau banget. Tapi bau gurita sih. Kita akan coba ya. Tapi kayaknya bagus kupas dulu ya, Yu ya. Boleh. Guys, ini daging gurita di bagian tentakelnya. Ini udah saya kupas. Saya akan coba makan ya guys, makan mentah-mentah. Ih, keras banget ternyata. Rasanya asin, kenyal-kenyal gitu ya, asin. Dan ada enak-enaknya juga. Mungkin lebih fresh, lebih enak lagi kalau seandainya dalam kondisi hidup ya. Ya, boleh aja kalau orang Jepang makan gurita hidup-hidup, rasanya aja enak. Ini aja saya coba enak loh, sumpah enak beneran. Tapi ya udah, saya coba dikit aja ya. Saya lebih, walaupun mentah-mentahnya enak, tapi saya agak lebih menyukai lagi kalau saya nggak masak. Oke, kita akan lanjut memotongnya.
Oke, tinggal satu kaki. Kita akan cari tahu apa sih yang bulat-bulat yang ada pada kakinya ini. Kang Somai lewat. Hey guys. Nah, pada tentakel gurita, saya penasaran apa sih yang bulat-bulat yang ada di tentakelnya ini, dan saya coba belah. Ternyata yang bulat-bulat ini tidak nyampe ke dalam. Yang ada di dalamnya cuma daging semua ya guys ya. Jadi boleh juga dikatakan yang bulat-bulat atau penghisap yang ada di kaki gurita ini itu hanya bagian luar atau bagian kulitnya saja ya. Dan sama sekali tidak ada kotoran atau sesuatu yang keras atau yang apa ya, maksudnya yang aneh di sini ya guys ya. Jadi artinya memang gurita ini tinggal dipotong-potong seperti ini, dan selanjutnya memang tinggal dimasak ya, karena tidak ada apa-apa lagi gitu. Kaki-kaki gurita. Nah itulah guys, tidak terlalu banyak yang bisa kita perlihatkan pada gurita. Yang jelas beginilah bentuk fisik langsung dari gurita ya guys ya. Mungkin di antara kalian pernah memakan gurita, pernah memakan di restoran seafood, tapi kalian nggak tahu itu mentahannya gurita itu kayak gimana sih. Padahal yang kalian makan udah dipotong-potong gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Nah kayak gini lah mentahannya, seperti ini. So saya rasa cukup penjelasan saya terhadap gurita, dan kemungkinan gurita ini akan kita lanjut dimasak. Nah ikutin terus videonya ya guys ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon selalu dukungannya guys dengan cara di subscribe, like, comment, dan share di media sosial kalian masing-masing. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam Bapak.